ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Untuk khusus ngaji tafsir ya, siapa yang mau jariah silakan fotokopi juz 7 ya, fotokopi khusus juz 7 fotokopi silakan ya, diperbanyak berapa saja. Jadi nggak perlu potong-potong mushaf Quran 30 juz lagi, cukup 1 juz saja ya. Jadi biar simpel ya, cukup 1 juz. Silakan yang mau jariah silakan. Nanti jariahnya itu bisa dibawa pulang karena 1 juz sudah hatam ya, sudah bisa dibawa pulang ya. Kalau sudah hatam bisa dibawa pulang. Jariahnya itu bukan untuk pondok, jariahnya untuk masing-masing ya, untuk per jamaah ya. Silakan ya, nanti dibagikan jamaah. Jadi setiap ngaji bawa 1 juz itu ya. Selain lagi juz 1, juz 7 yaitu bawa juz 7 itu nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Nah, saya lagi enggak baca secara bacaan Quran ya, jadi jangan ditiru. Ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Allahu a'lamu bi muradi bidzalik.
Wa ma min dabbatin lan ora ana utawi gegemetan fil ardi iku ing dalem bumi wala ta'irin lan ora ana kang mabur yatiru kang mabur apa ta'ir bijanahihi kelawan suwiwiye kelawan suwi lorone manuk atau kang mabur illa umamun amsalukum kejaba iku piro-piro golongan kang ngumpamani ing sira kabeh. Mafarratna ora ninggal sapa ingsun Allah fil kitab ing dalam kitab ing syai'in ing suci perkara. Tsumma ila rabbih mangka kari-kari marang pangerane mereka umat yuhsyarun bakal den giring sapa umat atau umam illa umam alladzina kadzdzabu bi ayatina lan utawi wong kang ngoroaken ya ngapusi bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun iku summun iku pada budeg wabukmun lan pada bisu bizulumati ing dalam piro-piro kepetengan mayyasha'illahu lamun utawi wong kang ngersaaken sinten Gusti Allah ing wong maring wong yudlilhu maka nyasaraken sinten Gusti Allah maring wong mayyasha' lan lamun utawi wong kang ngersakaken sinten Gusti Allah ing wong ya ja'alu maka ndadekaken sinten Gusti Allah hu marang wong ala siratin mustaqim ndadekaken sinten Gusti Allah ing wong ala siratin mustaqim ing atas dalan kang jejeg dalan kang lurus. Qul araitakum dawha sira Muhammad qul dawha sira Muhammad ara'aitakum anatoh ngerti sira kabeh in atakum lamun teka ing sira kabeh apa adabullahi siksaane Gusti Allah au atatkumus saatu utawa teka ing sira kabeh apa dina kiamat al ghairallahi anata ing liyane Gusti Allah tad'una pada ngundang-undang sira kabeh in kuntum shadiqin lamun ana sira kabeh iku pada bener kabeh bal iyahu balik iyahu ing Allah subhanahu wa ta'ala tad'una pada ngundang-undang sira kabeh fayakshifu maka muka sinten Allah ma tad'una ing barang kang nyuwun sira kabeh ilahi marang Allah insya'a lamun ngersakaken sinten Gusti Allah padang sauna lan ngalikaken lan lali sira kabeh ma tusyrikuna ing barang kang pada nyekutuaken sira kabeh ing ma wa min dabbatin fil ardi dan tidak ada dari yang berjalan dabbah melata ya dabbah itu ya apa merayap ya asli artinya merayap ya di muka bumi berjalan ya dengan merayap ya nah dabbah ini ya semua yang ada di bumi semuanya ya dimaksud di sini bukan manusia tapi binatang baik itu semut baik itu cecek ya baik itu kecoa bahkan termasuk juga ya mau itu kambing mau itu sapi termasuk ya jadi dalam satu istilah aslinya untuk cecek yang berjalannya gitu untuk rayap untuk semut tapi ini istilah sudah masuk ke umum artinya binatang bumi gitu. Artinya binatang bumi wala ta'irin atau yang terbang ya ta'irin kang mabur ya yatiru kang
yang terbang bijanahihi dengan kedua sayap. Jadi ta'ir iki kang mabur. Nah, kang mabur umumnya manuk, maka diartikan ta'ir iku manuk, ta'ir atau ta'ir iku manuk. Nah, dalam bahasa Arab pesawat dan kapal terbang dalam bahasa Arab disebut ta'irah. Ya, ta'irah. Ya. Seluruh penumpang kalau bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasa Arabnya bukan ada ta'irah, ada bismillah. Ya, ta'irah bahasa Arabnya. Ya, pesawat Boeing, pesawat Garuda, ta'irah Garuda, ta'irah ini, ta'irah namanya ta'irah. Karena ilhami daripada burung yang terbang. Tapi secara umum bukan hanya burung. Ya, ta'ir ini berlaku kepada semua yang bisa terbang, entah itu kelelawar, ya, entah itu capung ataupun kinjeng, itu semuanya disebut ta'ir masuk istilahnya. Akan tetapi yang perlu kita renungkan, baik itu bentuknya burung, baik itu bentuknya nyamuk, ya, baik itu bentuknya walang ataupun kinjeng dan sebagainya, pasti punya sayap, untuk terbang. Ya, tiru yang terbang. Ya, maka tidak bisa sesuatu yang terbang tanpa sayap. Ya, ketika manusia ingin membuat sesuatu yang terbang, tidak bisa tanpa sayap. Ya, maka pesawat dibuatlah pakai sayap, bukan hiasan. Memang aturannya seperti itu, harus pakai sayap. Ya, kalau manusia mikir dulu. Ya, manusia untuk membuat pesawat terbang kudu mikir. Lihat kinjeng, lihat manuk, lihat burung bisa terbang. Kabeh nganggo sayap. Akhirnya terilhami, coba ya gawe sayap dibalangaken. Oh iya, mabur. Awalnya ya kertas bocah lembut, bocah cilik, ya gawe kertas ditekuk-tekuk. Ya iya mabur. Ya yang bicara di dalam dikit cimbu, ya sengsapa ya, padahal si orang ditabung mana kan? Ya begitu dipai sayap ya mabur. Coba lawan orang pakai sayap gak bakal bisa terbang. Padahal kertas itu kertas. Nah, aku mikir dikit ku manusia, aku pengen mau kono, aku mikir dikit. Nyoba maning terus. Tapi Gusti Allah kabin ciptakan kamu bisa mabur, ya apa mikir-mikir maning. Begitu plek gawe jadi wis. Ya, itu kehebatan Allah Subhanahu. Enggak mikir. Enggak. Saya mau nyiptain burung, saya mau nyiptain belalang, agar belalang ini bisa terbang pakai apa ya? Enggak, ya langsung jadi itu, langsung jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pasti jadi. Akan tapi di sini Gusti Allah mengajarkan syariat kepada manusia. Gusti Allah bisa saja menerbangkan burung tanpa bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menciptakan manusia, yang manusia itu adalah makhluk syariat. Makhluk syariat artinya apa? Tidak lepas daripada syariat. Syariat apa sih? Syariat itu cara. Ya, caranya bisa mangan ya luru dalan cara bisa ngaji ya belajar itu syariat itu cara. Ya, jadi tidak lepas daripada syariat. Allah menciptakan burung pakai sayap, manusia pun kalau mau terbang ya ada syariatnya, itu harus punya sayap. Maka bidadari digambarkan, ya malaikat digambarkan kang mabur itu pasti nganggo sayap. Konon gambarannya. Ya. Nah, maka ketika buruk itu bersayap katanya, ya ingin naik ke atas langit itu nggak bisa, karena kerjaannya bersayap itu hanya terbang, bukan naik. Hanya terbang, tidak naik. Maka dibuatlah oleh ahli teknologi ketika mau naik ke bulan tanpa sayap, karena tugasnya bukan
Coba astronot ada sayapnya nggak Apollo? Nggak ada sayapnya kan, kayak granat kan? Jos. Nah begitu pula sudah diilhami dari awal buruk itu karena bukan tugasnya untuk ke langit, ya maka buruk tidak sampai ke langit. Jadi buruk itu terbang saja, terbang dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bethlehem, dari Bethlehem terus mana saja. Jadi seperti burung aja udah celok lagi, jadi enggak sampai ke langit. Maka ketika Nabi sampai ke langit itu seperti astronot, gitu. Ya tidak pakai buruk ketika peristiwa Mi'raj. Nah dari kejadian itu dipikir oleh wong barat. Nah jari Nabi wong Islam tuh bisa sampai di langit. Coba nih ya. Itu nggak pakai buruk, berarti harus pakai alat yang bisa tembus ke atas. Nah dipakailah bentuk astronot dan sebagainya. Baru terpikir setelah orang Islam sudah lampau lebih terdahulu ada. Semua terilhami dari orang Islam, semua terilhami dari Al-Quran. Adanya sesar, adanya belah, adanya operasi, itu semua terilhami dari sampai kanjeng Nabi sendiri. Ya kanjeng Nabi apa? Dibelah hatinya kan, dibelah dadanya, kemudian dicuci pakai zam. Tapi harus diyakini secara tauhid, hati Nabi dicuci bukan dibersihkan dari kotoran, tapi menambahkan kesucian di atas kesucian. Wa akhrajal amlaku min qalbi ada walakinnahum zadu tuhran ala tuhar. Tidaklah malaikat mencuci hati Nabi karena mengeluarkan kotoran, membersihkan kotoran, tapi untuk menambahkan kesucian di atas kesucian. Nah kembali lagi, dabbah yang berjalan, ya berarti binatang yang berjalan di bumi apapun. Terus toir, semua yang terbang, ya pakai sayap, ya semua terbang pakai sayap, ya semua yang terbang, mau bentuknya burung ataupun apapun. Illa umamun. Nah ini yang jadi maksud tujuan ayat ini. Illa umamun amsalukum. Kecuali ada umat-umat, golongan-golongan yang seperti kalian manusia. Coba pahami ki bahasanya satuan kang kaya manusia atau manusia kang kesatuan sih? Kan bahasa awalnya apa? Kan dibahas satuan dikit atau manusia dikit? Satuan dikit berarti satuan kayak mending temen ya. Mending temen ya, satuan kayak wah hebat sih bisa ngomong kan, hebat tuh. Enak. Ya, lamun kang disinggung, kang dibahas satuan kayak, tapi fokusnya bukan kepada satuan kayak manusia karena Allah nggak berurusan sama Allah tidak mengkhitab Allah tidak mengajak bicara satuan, tidak. Nah ini adalah yang dipahami bukan satuan kayak manusia, tapi manusia kayak satuan. Ya karena diajak bicara manusia, bukan satuan kayak manusia, tapi manusia kayak satuan. Jadi ada di antara mereka yang mirip kalian, artinya kalian perbuatannya seperti mereka ada. Ya Kang pegawainya Kang anda main celok. Ya, aja kaget pokatan mikirnya pencelok, maning anak pegawai mau konon. Ya, ngendog, maning mending bener, namun orang bener, naudzubillah ya. Anak Kang pegawaiannya ngumpet pe sini-sinan ya. Anak Kang pegawainya mangan turu ya anak. Ya, anak Kang pegawaiannya nembe nyukutkin lebih oli, ya terus ngerasa anak Kang peluang jukut maning sebelah KWE, ngerasa anak peluang nganggo sikil, ngerasa anak peluang nganggo cangkem ya anak kayak kayak. Ya, maka nggak aneh kalau ada cerita-cerita, riwayat-riwayat kita dengar ada ulama-ulama, kiai-kiai yang katanya melihat manusia kayak binatang. Ya begitu masuk ke perkumpulan delong kayak punten kayak asu, kayak punten kayak babi, ya kayak monyet, kayak wedus, wadah kebun binatang. Ya kebun binatang. Masa kumpul karo kononan
Ya, sehingga di antara mereka ada yang menyendiri, memisahkan diri, tidak ikut perkumpulan karena ya nggak bisa, nggak tahan. Kan itu masa mau kumpul karena binatang, ini kan nggak bisa. Ya ngaji sama binatang, sholat sama binatang ya nggak bisa. Maka ada yang memisahkan diri di antara mereka. Ya, sehingga perkumpulan-perkumpulan Jum'ah pun ada. Ya gitu. Nah ini kita tidak bisa ikutin, bahkan haram bagi kita mengikuti. Kan gitu, nggak boleh kita ikutin, ya kita ikutin gitu. Ulama seperti itu nggak boleh karena kita ini diajarkannya menetapkan syariat, bukan mengikuti perilaku ulama. Itu bukan mengikuti perilaku ulamanya, tapi mengikuti keulamaan. Berarti kalau mengikuti keulamaan yaitu ilmunya ulama yang diterapkan oleh ulama, kan itu. Nah ini ada, tapi rata-rata kalau ulama sudah tamkin, seorang wali yang sudah banyak pengetahuannya, sudah tamkin, itu akan ditutup sendirinya oleh Allah dengan keilmuannya. Sehingga walaupun dia bisa melihat sekalipun atau dibuka pandangannya, dia akan bisa menutupi diri dengan keilmuannya. Ya embu kita sudah wali cari lamun anak wali kan doyan ngudut cari anggo nutupi konon cari ya cari anak wali jidan ngudut wah pun nutupi kasaf ya cari apa kasafnya itu ngedelang manusia kayak satuan ya doyan ngudut doyan nongkrong misalkan ya supaya ini tertutup. Artinya gini, ketika orang itu sudah diberi oleh Allah pembuka, dia harus kan dia pengen menutup diri, maka lakukan perbuatan yang miring, konon kok. Bukan buat maksiat, perbuatan yang sekian bukan ya saya contohkan. Masuk akal ketika ngerokok bisa menutup pandangan yang seperti itu. Sekarang ada orang yang pakaian digagah, ya. Pakai wah udah misalkan ulama pakai gamis, pakai sorban, pakai jubah ya. Wah, minyak wangi, parfumnya, tasbihnya ora cul. Ya, sorbannya ana warna papan. Sorbannya warna ya sorban kan selendangakan, sorban kan diputerakan, dibedakan, sorban kan ya, sorban kan dianuakan terus wah ya terus kan orang terkesima ceramahnya bagus dan sebagainya terkesima pas mudun ya anak wong wadon riri ya begitu anak wadon ayu riri ya setiap anak ketemu wadon ayu riri mana riri. Nah kira-kira jatuh nggak? Jatuh gitu loh. Nah maka begitu ada tadi masuk akalnya ada ulama wali yang melihat bisa dibuka oleh Allah pandangannya, dia harus melakukan sesuatu yang miring, yaitu dengan rokok. Itu perbuatan miring rokok tuh, perbuatan yang miring. Ya kan gitu perbuatan yang miring karena disebut maksiat bukan, disebut taat bukan, tapi wandi-wandi ke anak-anak aja ngudut. Hukumnya apa sih? Ya wis aja ngudut kan ngono. Ya, berarti perbuatan yang miring tapi nggak tahu hukumnya udah gitu. Ya. Lanjut. Intinya semua kita ini ya punya serupaan pada binatang. Ya, jadi ya kudu mangsa, namun disebut satuan kan? Ya punten monyet kah apakah? Ya kudu nerima ya. Terus wah apa lanjutannya ila ma faratna fil kitab, tidaklah kami tinggalkan fil kitabi maksudnya di dalam catatan lauhul mahfuz min syai'in ay syai'un sesuatu apapun ya. Tsumma ila rabbihim yusharun, kemudian hanya kepada Tuhan mereka yusharun akan dikumpulkan. Walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan dengan tanda-tanda kami, ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an. Sumun wa bukmun adalah orang-orang tuli, orang-orang bisu. Ya, mereka mendengar tapi tidak mendengar, mereka bisa membaca tapi tidak mau membaca. Fidzulumati, di dalam kegelapan. Artinya orang yang
buta tuli di dalam kegelapan, dia bisa melihat tapi gelap. Namanya juga dalam kegelapan. Mayasa'illah, nah orang yang seperti itu jangan kita vonis. Tidak boleh kita vonis. Karena apa? Allah melanjutkan ayatnya, walaupun dia itu orang yang buta, dia orang tuli, jangan kita vonis pasti mati sasar, jangan. Pasti mati kafir, jangan. Ya, kata Allah, mayyasha'illahu yudliluhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menyesatkannya, maka Allah akan sesatkan. Tapi wa mayyasha' yaj'alhu ala siratal mustaqim. Dan siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan memberikannya, menjadikannya dia berada di jalan yang lurus, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orang yang maksiat, orang yang membuat kedurhakaan, bahkan orang yang membuat kekufuran sekalipun, tidak boleh kita vonis karena semuanya adalah ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mati dia mukmin atau mati dia kafir, nanti Allah yang menentukan. Maka kita tidak bisa sombong, hanya kita bersyukur, mudah-mudahan minta dipertahankan, tapi tidak boleh sombong. Ngaji ya amban dina, amban subuh, terus awan titik lanjut maning duha, lanjut maning pengajian, lanjut maning asar berjamaah, lanjut maning muruk ngaji atau ngaji Quran, terus berlanjut ya. Terus kita merasa sombong, nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika naudzubillah, maka urusan iman gue ya Allah, minggu kemarin urusan la ilaha illallah gue jaga. Ada urusan karo la ilaha illallah, tolong jaga. Ya, sekali lagi saya mohon jaga siapapun, mau yang khususnya remaja-remaja, Kang Nom, jaga urusan la ilaha illallah. Kita boleh dekat dengan siapapun, sekali lagi enggak apa-apa diulang-ulang ya, agar tertanam. Dekat dengan siapapun boleh, bergabung dengan siapapun boleh, bergaul dengan siapapun boleh, tapi jangan sampai pergaulan kita, kedekatan kita, kecenderungan kita menjadi cilakanya la ilaha illallah kita. Ya, menjadi hancurnya la ilaha illallah kita. Silakan dekat dengan siapapun, tapi jangan sampai ketika dekat menghancurkan la ilaha illallah yang kita miliki. Karena tujuannya mereka hanya satu, itu menghancurkan la ilaha illallah yang kita miliki. Karena mereka sudah 2, sudah 3, sudah 4, sudah 5, sudah sekian, kita hanya tetap la ilaha illallah, Allah satu. Nah, maka misi mereka hanya satu, menghancurkan la ilaha illallah, membuyarkan la ilaha illallah. Maka tetapkan ya Allah, tetapkan iman Islam, tetapkan Islam. Nah, kalau kita bingung, khawatir dan sebagainya, lebih baik cari jalan aman. Masih banyak orang Islam yang tidak kita gaulin, masih banyak umat Islam yang tidak kita temenin, masih banyak umat Islam yang butuh pertolongan kita, masih banyak orang Islam yang butuh sapaan kita, masih banyak umat Islam yang butuh ditemani oleh kita, diayomi oleh kita, dinaungi oleh kita. Ya, itu kalau kita khawatir iman kita ya tidak bisa dijaga ketika kita dekat dengan orang kafir. Baik, udah ya, lebih cari yang aman. Udah, sesama muslim ya cari teman-teman sebaik-baiknya sesama muslim. Kalau kita belum bisa menjaga keimanan kita. Terus pul katakan, ara'aitakum in atakum adabullahi. Apa pendapatmu? Ya. Apa pendapatmu, wahai orang-orang kafir? In atakum, jika mendatangi kepada kalian adabullah, siksaan Allah di dunia, au atakum sah, atau datang kepada kalian hari kiamat. Hei wong kafir, priben pendapat sampean, lamun sekian teka dina kiamat, lamun sekian sampean kena belai priben sampean lu. Atau doona aghairallah tad'una, apakah selain Allah kalian akan meminta, akan menyebut-nyebut? Ya, in kuntum shadiqin, la, tidak, pasti tidak. In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar bahwa berhala kalian, bahwa sesembahan kalian dapat menguntungkan. Artinya apa? Angger baik marani pangeran siji walaupun mereka tidak nyebut Allah. Angger marani Tuhan siji walaupun tidak nyebut dengan nama Ar-Rahman.
Jadi ketika mendapatkan musibah, ketika mereka bencana, orang-orang kafir sekalipun ya akan tertuju kepada satu Tuhan, walaupun tadi menyembah ketika ini meringisnya kepada satu Tuhan itu, tapi mereka belum mengakui. Hanya ketika meringis, ketika sudah terdesak, ketika sudah ini tidak kesana mepet, ya ke patung mepet, ke berhala mepet, ke Tuhan anu mepet, ya iki hatinya mereka meringis kepada satu Tuhan, satu sosok, satu zat, walaupun mereka tidak nyebut Allah. Nah, jadi bohong ya kalau tidak ya percaya dengan satu Tuhan ini, yaitu Allah. Hanya mereka tidak mengimani. Bal iyyahu tad'una. Allah sudah pasti. Ya bukan menerka-nerka hati mereka. Ini kalau Allah sudah mengatakan ayat apa sih? Bal iyyahu, bahkan iyyahu hanya kepada Allah. Tad'un, hakikatnya kalau mintanya hanya kepada Allah. Ya basa-basi saja, minta ke Yesus lah, minta ke inilah itu, basa-basi itu. Ya hakikatnya sebenarnya mereka tetap percaya sama Allah, cuma mereka tidak meyakini. Mereka masih gengsi. Karena kalau satu Tuhan berarti Islam gitu loh. Mereka gengsi dengan Islam, kata Islamnya itu. Faksifu ma tad'una ilaihi, maka membuka siapa Allah apa-apa perkara yang kalian mintakan kepada Allah. Insya jika Allah berkehendak, watang sauna, dan kalian lupa matusykun, barang perkara yang kalian menyekutukan kepada barang tersebut. Ketika terdesak ya mereka minta sama Tuhan ya yang mungkin mereka tidak bisa menyebut Allah, tapi hakikatnya kepada satu Tuhan, sehingga ketika fokus kepada satu Tuhan itu mereka lupa kepada berhala, lupa kepada sesembahan yang lainnya, karena berharap kepada satu Tuhan tersebut. Ya, jadi mustahil setiap manusia, setiap makhluk, setiap ciptaan memiliki dua Tuhan. Ya, mustahil ada dua pencipta. Untuk menciptakan kita mustahil ada dua pencipta. Ya, kita bayangkan kalau misalkan dua bidan menangani satu pasien. Mustahil ada dua bidan menangani satu pasien. Kata bidan A, ya nanti saja jam 7. Kata bidan B, nanti ya prosesnya jam 10. Ya nggak ketemu itu. Nggak ketemu, tarik-tarikan. Ya, maka cukup satu bidan, yang ada adalah pelayan. Ya, nah yang salah daripada orang kafir menganggap malaikat itu sebagai Tuhan. Ya mungkin ada nama-nama mereka yang diplesetkan, hakikatnya itu malaikat. Hak yang mungkin disebut dewa kah apa, mungkin hakikatnya malaikat diplesetkan menjadi Tuhan. Padahal tugasnya malaikat hanya ngirim, hanya pelayan apa kata Tuhan, tapi mereka langsung fokusnya kepada malaikat tersebut. Itu. Jadi tetap harus kita tanamkan terus dengan cara sedikit melihat, memandang ya ke ciptaannya Allah, yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga tertanam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menambahkan keimanan, menambahkan keyakinan. Hakikatnya ngaji, hakikatnya berzikir adalah menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahkan kemantapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan apapun, kita tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan sedih, karena orang mukmin wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah adalah mereka yang berjalan di muka bumi tenang, tidak sedih, tidak sumpek, nyaman, damai. Apabila ada orang bodoh yang mencela, yang ngomongin yang tidak wis apa jari ira, ya karena yang kami cari adalah keselamatan. Wis selamat, moga-moga kula selamat, sampean yang kang ngomong selamat walaupun sampean mengatakan salah. Itu adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi
bukan hanya wajib untuk diri kita sendiri, juga kita berkewajiban untuk membawa orang-orang sekitar kita, orang-orang yang terdekat kita untuk hadir sama-sama mendapat barokah daripada Nabi Muhammad SAW, dapat barokah daripada imamin yang mulia Imam Habar Habib Abdul Qadir bin Abdul, yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Ya, adapun acara nanti malam banyak acara yang belum mungkin kita merasakan acara tersebut. Selain maulid, selain tahlil, ya ada pembacaan kata-kata mutiara dari beliau berdua, sedikit tentang karomah-karomah beliau, dan nanti diakhiri oleh Abi dengan pengalaman-pengalaman beliau bersama guru beliau, yaitu yang mulia Habib Abdullah bin Faqih. Segitu saja nanti malam, ya mohon sama-sama kita hadir, ya melas, ya Mang Sopa, ya Mang Sopa, padahal judul Mang Sopa yang disebut Mang Sopa, ya kasihan ya. Ada tadi malam ada siapa, Pak Dion, hadir Pak Dion, ada Pak Yani, ya ada Mang Minut, ada Haji Karim. Sebelumnya nggak apa-apa, sebelumnya apa yang disebutkan Mang apa? Bang Padi, ya. Walaupun setengah main kan ya sudah sebut, ya. Mas Sopa semuanya, ya. Tadi malam ada Babe Apip, ya, yang kalau udah subuh nggak bisa datang lagi, ya. Mudah-mudahan subuhannya bisa datang, ya. Minimal hari Minggu sekali, ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang berjuang sampai larut pagi, ya. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena asbab, ya, terlaksananya acara yang mulia. Amin ya rabbal alamin.